ada perdebatan pemain naturalisasi, pemain lokal, itu nggak selesai-selesai sampai sekarang, pusing jadinya. Supporter itu tidak peduli yang mau main tukang beca, yang mau main itu tukang kuli panggul. Supporter taunya timnas Indonesia menang, berprestasi, bermain di Piala Dunia. Itu yang diinginkan oleh supporter. Ya, halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Godin. Kali ini kita akan membahaskan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentunya ini tidak mudah buat timnas Indonesia jika pemain materinya itu seperti pada saat round kedua. Yang pasti Pak Erick Thohir sudah mengatakan akan menambah beberapa pemain diaspora lagi. Tentu saja kita akan menunggu siapa pemain tersebut. Apakah dari grade A yang terdekat adalah Jairo Ridwell, kemudian juga mungkin Bung Godin maunya ya Kevin Dix dan juga Messages bisa bergabung karena itu bisa menambah kekuatan di lini belakang timnas Indonesia, walaupun memang di lini depan kita juga masih kekurangan. Mungkin ada Ole Rummenigge yang bisa menjadi opsi untuk timnas Indonesia. Tapi baru-baru ini ada kabar sindiran dari Justin Hubner yang mengatakan dulu waktu pertama timnas Indonesia masih di round 2 itu ya, itu tidak banyak pemain yang membicarakan tentang timnas Indonesia. Tapi ketika timnas Indonesia sudah masuk ke round 3, malah banyak pemain yang mengomentari timnas Indonesia. Jadi mungkin kenapa tidak dari kemarin-kemarin kalau misalkan mau bergabung dengan timnas Indonesia, setelah timnas Indonesia masuk ke round 3 baru mereka tertarik. Jadi mungkin seperti perumpamannya seperti ini. Jika seorang pacaran itu tidak mau berjuang bareng-bareng, maunya enaknya aja, mungkin itu yang dimaksud oleh Justin Hubner. Tapi sindiran itu kepada pemain siapa tentunya tidak tahu, hanya Justin Hubner sajalah yang tahu. Tapi tentunya gini ya teman-teman, memang kalau misalkan kita pengen realistis, kita di round 3 ini bukan main-main, lawannya itu yang bisa disebut macannya Asia itu memang ada di round 3 ini semua. Terlebih lagi timnas Indonesia ini peringkat kedua terbawah di ranking FIFA di round 3 ini. Yang peringkat terakhir itu ada Kuwait. Nah, kemudian timnas Indonesia di 134. Secara pembagian pot mungkin ini sangat merugikan buat timnas Indonesia karena sudah pasti akan menghadapi peringkat atau ranking yang di atas timnas Indonesia. Tapi menurut Bung Godin tidak masalah karena ranking di FIFA itu tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya di lapangan. Sebab kita tahu dengan kekuatan yang saat ini saja kita bagus ya permainannya, bisa mengimbangi lah. Kemarin lawan Irak itu memang Indonesia kalah, cuman faktornya banyak kalau menurut Bung Godin itu. Jadi faktor rumput juga sangat berpengaruh. Coba kita bayangkan, kita bandingkan ya pada saat timnas Indonesia bermain di Piala Asia kemarin itu, Bung Godin melihat kemarin secara permainan Indonesia itu bagus karena mungkin lapangannya juga sangat mendukung. Tapi ketika main di GBK, kita tahu pemain kita sekarang banyak dihuni oleh pemain-pemain diaspora yang notabene biasa bermain di rumput yang sangat bagus. Ketika bermain di GBK mendapati rumput yang seperti itu, yang mereka juga bingung. Biasa main di lapangan yang bagus, dikasih lapangan mungkin lapangan tarkam lah ya. Jadi mereka juga tidak bisa atau sulit beradaptasi. Kemudian faktor yang kedua adalah pada saat melawan Irak itu blunder yang dilakukan oleh pemain kita dan juga kartu merah yang didapatkan oleh Jordi Amat itu tentu saja mengurangi kekuatan kita pada saat melawan Irak. Jadi memang itu harus jadi perhatian nanti ke depannya. Kalau misalkan timnas Indonesia nanti masuk ke round 3, udah pasti lapangannya kalau bisa standar lah ya, standar FIFA mungkin yang rumputnya agak bagus agar permainan itu bisa lancar dan bisa berkontribusi juga kepada pemain agar mainnya bagus. Jadi itu. Kemudian peluangnya bagaimana timnas Indonesia tentu sangat berat. Minimal mungkin timnas Indonesia harus menambah kekuatan di lini serang karena ini memang kelemahan kita selama di round kedua. Striker kita belum banyak yang bisa menjamin, atau kayak Rafael Struijk saja belum bisa menjamin dia di setiap penampilannya mencetak gol, itu belum terlihat. Kemudian Ratna Mangun juga masih kesulitan. Mungkin nanti jika ada opsi striker yang lebih ganas buat timnas Indonesia, itu tentu di round 3 lebih bagus karena musuhnya juga semakin berat, lawan-lawannya juga semakin berat, itu tidak mudah buat timnas Indonesia. Tapi untuk peluang sendiri tetap terbuka. Bung Godin sudah katakan tadi, ranking itu hanya di atas kertas, tidak mencerminkan kekuatan sesungguhnya di lapangan. Faktor mental juga sangat berpengaruh di setiap permainan itu. Kalau misalkan kita mentalnya kuat, tentu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bung Godin juga ingat kata-kata Arhan Fikri di salah satu podcast. Dia mengatakan perbedaan dilatih Sintayong dengan pelatih lokal adalah sekarang kita masuk ke lapangan itu
tidak takut atau tidak segan dengan musuh, malah kita itu nantang. Nah ini bagusnya Sintayong itu membangun tidak hanya fisik, dia juga membangun mental. Kadang-kadang ada yang mengatakan pemain lokal menurut Bung Oli secara permainan sama, secara kekuatan fisik mungkin sama, skill sama boleh dikatakan seperti itu, tapi secara mental itu sangat berbeda pemain kita karena kayak seperti pemain-pemain yang sudah matang di Eropa, ketika bermain itu mereka sudah bebas atau sudah masalah mental itu sudah lepas ya. Jadi di lapangan itu hanya fokus bertanding. Saya tidak melihat misalkan gua mau hari ini lawan Thailand lebih hebat daripada kita, itu sudah tidak lagi seperti itu. Jadi pada saat ke lapangan tujuannya itu bermain bola dan menang. Itu yang perbedaan untuk timnas pemain lokal dan juga pemain diaspora. Jadi menambah pemain diaspora untuk di round 3 ini menurut Bung Oli sangat penting karena untuk menambah kekuatan timnas Indonesia nanti di pentas sesungguhnya menurut Bung Oli ya, karena ini bukan main, di situ ada Korea, ada Jepang, ada Arab Saudi, kemudian ada Jordan yang notabene itu kemarin di Piala Asia itu mereka sampai ke babak akhir. Jadi Indonesia di sini tidak boleh main-main untuk masuk ke round 3. Jadi sudah terlanjur basah menurut Bung Oli kalau misalkan mau pemain naturalisasi, pemain keturunan, ambil yang bagus buat membela timnas Indonesia nanti di round 3 karena ini selangkah lagi timnas Indonesia akan menuju Piala Dunia. Minimal timnas Indonesia kalau misalkan ingin bermain itu minimal dapat posisi 3 atau posisi 4 itu masih ada harapan, tapi kalau sudah posisi 5 dan posisi 6 otomatis gugur. Jadi kalau misalkan untuk posisi 3, posisi 4 timnas Indonesia seharusnya bisalah dengan pemain-pemain yang baru akan masuk ini. Kemudian nanti akan diadu lagi menjadi 2 grup. Juara grup akan lolos langsung dan peringkat kedua akan ditandingkan. Yang menang akan mengikuti playoff dengan zona Amerika Latin atau CONCACAF kalau tidak salah. Itu pokoknya pastinya seperti itu. Jadi ada 8 plus 1 jatah untuk Asia. Jadi Bung Oli berharap di round 3 nanti jangan sia-siakan kesempatan ini, sudah terlanjur basah. Kalau misalkan ingin mengambil pemain yang bagus sekalian, kita sebagai supporter itu tidak peduli ya, karena ada perdebatan pemain naturalisasi, pemain lokal, itu nggak selesai sampai sekarang, pusing jadinya. Supporter itu tidak peduli yang mau main tukang beca yang mau main itu tukang kuli panggul, kalau misalkan dia memiliki kemampuan dan juga membawa lambang merah putih di dada, itu tidak menjadi masalah. Supporter taunya timnas Indonesia menang, berprestasi, bermain di Piala Dunia. Itu yang diinginkan oleh supporter. Jadi kalau misalkan ada yang masih ngomong naturalisasi segala macam, itu udahlah kolot, itu nggak usah ditanggepin. Yang penting supporter itu inginnya timnas Indonesia berprestasi. Jadi itu saja dari Bung Oli. Semoga timnas Indonesia mendapatkan yang terbaik di round 3 dan harapan besar seperti timnas Indonesia untuk melihat timnas Indonesia berprestasi. Salam timnas Indonesia.